Maka Hammam ibnu Yahya dari derajatnya di ilmil hadis, maka dia rawi yang siqah. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, siqatun saduq fi hifdhihi syai'. Dia puji siqatun saduq di atas derajat imam, namun setelah itu di hafalannya ada sesuatu. Dan berkata Abu Zur'ah, la ba'sa bihi. Dan dipuji oleh yang lainnya di atas derajat siqah, seperti Imam At-Tirmidzi mengatakan siqatun hafidh. Dan Imam Ahmad mengatakan siqatun sabtun fi kullil masyayikh. Siqah, bahwa dia sangat kuat di setiap masyayikhnya. Bismillah. Maka dari ucapan para ulama bisa kita simpulkan bahwa dia adalah rajul yang siqah, karena diangkat oleh para ulama seperti tadi Imam At-Tirmidzi. Kemudian sedikit hafalannya kurang kuat. Dan bahkan Ali Ibnul Madini mengatakan siqatun sabtun. Namun disebutkan di sini dari para ulama sabata fi Qatadah, khusus periwayatannya dari Qatadah sangat kuat. Dan ini ucapan Ali Ibnul Madini, idza hadatsa min kitabihi an Qatadah fahuwa sabtun. Jika Hammam meriwayatkan dari Qatadah, maka dia periwayatannya akan sangat kuat. Dan disinilah keutamaan Sahih Al-Bukhari, di mana dia mengumpulkan hadis-hadis dari rawi-rawi yang baik, seperti Hammam ibnu Yahya Al-Audi yang disebutkan periwayatannya dari Qatadah sangat kuat, dan di sini dia meriwayatkan dari Qatadah. Berarti hadis di Sahih Al-Bukhari ini kuat, karena Bukhari memilih periwayatan dari Hammam ibnu Yahya dari periwayatan Qatadah yang paling kuat padanya. Maka berkata Amr ibnu Ali Al-Fallas, al-isbat atau al-asbat min ashabi Qatadah, bahwa dia termasuk orang-orang yang paling kuat dari Qatadah. Dan berkata Muhammad ibnu Sa'ad, siqatun. Dan yang lainnya semua menyebutkan dia adalah rawi yang siqah, namun periwayatannya dari Qatadah sangat kuat. Maka hadis ini sangat kuat karena meriwayatkan dari Qatadah. Maka selesai kepada Qatadah, maka periwayatannya di Sahih Al-Bukhari ini sangat kuat karena Hammam mengatakan akhbaroni Qatadah, dan periwayatannya sangat kuat. Berkata Qatadah an Safwana ibni Muhriz, maka Qatadah di sini mudallis, dan dia mengatakan an-anah kepada Safwan, namun la yadur di dalam hadis ini, karena Imam Al-Bukhari telah memeriksa periwayatan Qatadah dari Safwan, dan juga periwayatan Hammam darinya menunjukkan periwayatannya sangat kuat, bahwa Qatadah mendengar dari Safwan. Adapun Qatadah maka telah kita lewati terdahulu, Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi, yang mana dia imam muhaddis di zamannya dan mufassir, dan dia dalam keadaan buta. Maka ini adalah ayat min ayatillah. Berapa dari manusia bisa melihat, tetapi di sana ada orang yang buta yang terhalangi dari melihat, namun terbuka hatinya. Maka dia buta dari penglihatan, tetapi hatinya dibuka oleh Allah lebih dari orang-orang yang melihat. Maka Qatadah mempunyai hafalan yang sangat menakjubkan. Jika dia mendengar sesuatu langsung dihafal. Manusia-manusia yang matanya terbuka, maka susah untuk menghafal. Qatadah satu kali mendengar dihafal. Kemudian kita berpindah kepada
Safwan ibnu Muhriz al-Mazini. Maka dia adalah Abu Abdillah dan dia di Tabaqah sama seperti Qatadah. Maka periwayatan Qatadah kepada Safwan sama-sama dari temannya di Tabaqah yang keempat. Al-Mazini nisbah ilal Basri. Maka dari ulama ahli Basrah. Adapun kedudukan Al-Mazini, Safwan ini, maka dia adalah rawi yang thiqah. Disebutkan oleh Abu Hatim Jalil, sangat agung. Dan disebutkan oleh Ibnu Sa'ad Al-Waqidi thiqatun. Maka dithiqahkan oleh para ulama setelah mereka muasirin seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar dan juga Imam Az-Zahabi. Kemudian meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar seperti telah kita ketahui, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, yang mana dia adalah seorang sahabi al-jalil, yang mana dia dari ulama para sahabat dan umurnya masih muda. Maka dia di pantaran seperti Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Umar, sama-sama satu level para sahabat yang kecil, seperti Anas bin Malik juga. Maka Abdullah bin Umar telah ditazkiyah oleh Nabi Muhammad seperti di dalam hadis yang datang dari ukhtih, dari kakaknya yang perempuan Hafsah, yang merupakan istri Nabi. Maka disebutkan tazkiyah dari Nabi bahwa inna Abdullah ni'mar rajul ida yusalli bilail, bahwa Abdullah adalah sebaik-baiknya rajul, sebaik-baiknya syab, sebaik-baiknya pemuda jika dia melaksanakan salat malam. Maka di sini Nabi memuji Abdullah jika dia salat malam. Maka Abdullah tidak pernah melewatkan salat malam. Maka kalian di sini sebagai thalabatul ilm, salat malam mesti diubuk-ubuk, disakan, biar pada jangan nyengir. Tidur terus. Sudah dari jam 10 tidur, di bangunan jam 4, dibangunin jam 4, tidak bangun. Berapa jam kalian tidur? 10 sampai jam 4 berapa jam? 6 jam. Maka tidak cukup 6 jam. Alhasil di sini kita menginginkan ba'dal fajr, adzan awal, bangun langsung ke masjid, salat malam, berdoa kepada Allah untuk diri kalian, untuk orang tua kalian, untuk diri-diri kalian. Maka kalian akan diangkat derajatnya oleh Allah Jalla wa'ala. Dan doakan pula ma'had secara ikhlas agar Allah menjadikan ma'had ini semakin ke depan, semakin number one. Jadi iklan NMAX. NMAX semakin maju, semakin ke depan. Maka di sini semakin maju kita semakin ke depan. Padahal kita gratisan, tidak mempunyai apa-apa. Dan antum tahu di sini bagaimana kita gratisan dari ikhwah. Ya alhamdulillah, ada yang tidak kita ambil apa-apa dari semuanya. Alhasil until this time kita bisa hidup dan kita bisa tetap berdakwah, dan uang untuk kuota dan untuk listrik dan untuk beli beras dan yang lainnya, alhamdulillah bisa bertahan untuk survival. Maka berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rizki, dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang ada di belakang layar kita, mereka yang menginfakkan harta-harta di belakang layar kita, bahwa mereka pun membantu dan tidak ingin disebutkan namanya dan tidak ingin dikenal. Yang dikenal si fulan bagian pengajar, si fulan bagian demikian dan demikian.
Namun mereka yang di belakang layar mendapatkan pahala seperti kita. Semoga Allah mengangkat derajat kita semua yang membangun dakwah ini, karena Allah telah menjanjikan in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, lihat jawabannya dua. Yansurkum, Allah menolong kalian. Allah akan menolong usaha kita di saat membangun dakwah ini. Yang kedua, wa yutsabbit aqdamakum. Allah memperkokoh kedudukan kita. Yang tadinya menjadi pensuplai operasional dakwah dalam keadaan pas-pasan, ya Allah infakkan. Meskipun kita pun makanannya pas-pasan, diinfakkan. Maka Allah akan menguatkan kedudukan kita. Semakin tahun semakin jaya raya. Semakin tahun bertambah istrinya. Semakin tahun bertambah rumahnya. Maka itulah kejayaan yang Allah janjikan. Dan mereka yang di belakang layar pun semakin tahun semakin banyak hartanya. Maka berdoa kepada Allah, bangun, jangan terus tidur. Insya Allah malam ini kita bergerilya. Sudah beli? Belum? Belilah. Beli pistol air. Kemudian kita gerus apa? Cabai merah. Iya? Atau nggak usah? Nggak usah, ya udah. Kita kembali kepada matan. Berkata Abdullah bin Umar, ataupun sebelum itu disebutkan di dalam matan, bahwa Sofwan ibnu Muhriz al-Mazini baina ana amshi ma'a ibni Umar. Maka beruntung sekali seorang tabi'i ini, di mana dia berjalan bersama Abdullah ibnu Umar. Akhidun biyadihi, dan aku, akhidun di sini hamzahnya hamzatul badal, maknanya akhudu. Kemudian akhidun biyadihi id arada rajulun, di saat aku berjalan dengan Ibnu Umar dan memegang tangannya. Perlu diperhatikan ini kenapa kita bahas. Di saat seorang laki-laki berjalan dengan laki-laki lain, bolehkah kita menggandeng tangannya bersama seperti ini? Jawabnya boleh. Dan tidak ada unsur rainbow. Apa rainbow? Pelangi, LGBT. Tidak ada urusan LGBT. Seseorang berjalan bersama seorang lagi, memegang tangan. Itu tidak apa-apa, dan itu perkara yang lumrah dan biasa dan mempererat hubungan. Jadi jangan nempel-nempel tangan. Emangnya LGBT, emangnya kaum pelangi, the rainbow people. Tidak. Maka dulu para sahabat seperti ini. Seperti di hadis-hadis Nabi Muhammad membonceng Mu'ad ibni Jabal. Padahal sudah dewasa Mu'ad, ya maksudnya belasan. Dan kemudian berkata kepada Ibnu Umar, dipegang pundaknya, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiris sabil, dan banyak perkara. Maka permasalahan memegang tangan seorang laki-laki berjalan bersama dengan saudaranya, sahabatnya, tidak apa-apa. Maka ini yang dilakukan oleh Sofwan ibnu Muhriz, cintanya kepada Abdullah ibnu Umar, seorang sahabi.